والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Insyaallah melanjutkan pelajarannya, pembahasan pada dars al-awwal, pelajaran yang pertama dari jilid yang ketiga ini, yakni tentang al-i'rabu wal bina. Al-i'rabu wal bina'u, tentang i'rab dan bina. Kemarin sudah disampaikan tentang pengertiannya masing-masing i'rab dan bina, dan kemudian pada pembahasan yang awal ini, pembahasan i'rab dan bina fil asma'i, pada ism-ism. Jadi ism yang mengalami i'rab dan juga ism yang mengalami bina atau keadaannya bina. Kemudian sesudah itu dibahas di sini, yang disampaikan di sini sesudah dijelaskan tentang ism-ism yang mu'rab dan juga yang mabni. Kemudian berikutnya adalah tentang alamatul i'rabi, yakni tentang tanda-tanda i'rab. Ya, tentang tanda-tanda i'rab. Jadi keadaan i'rab pada ism itu disertai dengan tanda untuk menunjukkan atau untuk membedakan antara satu jenis i'rab dengan jenis i'rab yang lainnya, satu keadaan i'rab dengan keadaan yang lainnya. Maka di situ diperlukan tanda. Maka di sini akan dibahas tentang hal tersebut. Alamatul i'rabi, tanda-tanda i'rab. Ya, di sini disebutkan tentang ini. Alamatul i'rabi al-asliyatu wal far'iyatu. Alamatul i'rabil asliyatu wal far'iyatu. Tanda-tanda i'rab yang asli dan yang far'i. Yang asli yakni yang asal, yang pokok, yang utama. Wal far'i, yang far'i yakni yang cabang atau yang sekunder. Kalau asli itu primer, ya far'i ya sekunder. Asli itu pokok atau utama, far'i itu cabangnya. Ini. Jadi tanda-tanda i'rab itu ada dua macam dari sifatnya ini, yaitu tanda yang asli dan tanda yang far'i. Kemudian disebutkan alamatul i'rabil asliyatu fil ismi, tanda-tanda i'rab yang asli. Ya, jadi tanda yang asli pada i'rab fil ismi, pada ism. Ya, karena pembahasan di sini masih tentang ism, maka di sini yang dibahas tentang ism, terkait dengan ism dulu. Ya, jadi tandanya untuk tanda yang ism. Ya, tanda-tanda i'rab yang asli pada ism, yakni al-dhammatu, dhammah. Ya, yakni harakat dhammah. Yang dimaksud adalah harakat dhammah. Wa hiya alamatur raf'i, dan ini dhammah ini dia adalah sebagai tanda rafa'. Dhammah ini tanda rafa', alamatur raf'i. Jenis i'rab rafa' ini ditandai dengan dhammah, dengan harakat dhammah pada huruf akhir. Dan ini adalah tanda yang asli pada rafa' tersebut. Tanda yang berikutnya al-fathatu, fathah, harakat fathah. Wahia alamatun nasbi, dan fathah ini
alamatun nasbi, tanda nasab. Ya, jadi jenis i'rab nasab ini ditandai dengan harakat fathah pada huruf akhir isim tersebut. Tanda yang berikutnya al-kasratu kasrah, harakat kasrah, wa hiya alamatul jarri, dan ia kasrah tersebut alamatul jarri adalah tanda jar, tanda untuk jenis i'rab jar. Ya, jadi jar ini ditandai dengan harakat kasrah pada huruf akhir dari isim tersebut. Jadi ini 3 jenis harakat, dhammah, fathah, dan kasrah. Ya, harakat dalam bahasa Arab hanya ada 3, yaitu ini dhammah, fathah, dan kasrah. Masing-masingnya ini menjadi tanda yang asli dari masing-masing jenis i'rab yang ada pada isim. Dhammah untuk rafa', fathah untuk nasab, dan kasrah untuk jar. Ini tanda yang asli, tanda yang utama atau yang pokok. Ini. Nah, selain dari tanda asli, tadi sebagaimana disebutkan ada tanda yang far'i, yang cabang atau tanda pengganti. Di sini disebutkan wa hunaka alamatun ukhra far'iyatun. Ya, di sana ada tanda-tanda yang lain yang far'i. Ada tanda-tanda yang lain yang far'i, yang cabang. Jadi bukan tanda yang asli, bukan tanda yang pokok yang utama tadi. Tapi dia far'i, cabang. Artinya apa? Dia berbeda dengan tanda yang asli tersebut. Pada beberapa keadaan itu berbeda dengan tanda yang asli. Jadi kalau tanda asli tadi itu berlaku pada keumuman isim, ya, secara umum. Ya, isim ini tandanya dengan tanda yang asli. Isim yang mu'rab, ya. Isim yang mu'rab, isim yang bisa mengalami perubahan keadaan huruf akhir, ini asalnya atau umumnya dengan tanda-tanda yang asli seperti itu. Ya, seperti contoh kemarin di pelajaran atau awal pembahasan kemarin, pada pembahasan isim mu'rab, ya, dicontohkan ja'al mudarrisu dalam keadaan marfu', maka kata al mudarrisu huruf akhirnya berharakat dhammah. Al mudarrisu dhammah yang akhir ini sebagai tanda rafa'nya. Pada kalimat yang berikutnya, pada contoh yang berikutnya, sa'altul mudarrisa, al mudarrisa huruf akhirnya berharakat fathah. Kenapa? Karena dia keadaannya mansub, ya, pada i'rab yang nasab, maka tanda nasabnya dengan fathah pada huruf akhir. Al mudarrisa, ya, fathah yang akhir itu sebagai tanda nasabnya. Contoh yang berikutnya, salamtu alal mudarrisi, al mudarrisi keadaan huruf akhirnya di kasrah, berharakat kasrah. Ini dalam keadaan majrur, artinya dia i'rabnya jar, ya, tanda jarnya dengan harakat kasrah tersebut. Jadi ini tanda yang asli pada isim secara umum seperti ini. Al mudarrisu dhammah untuk rafa', al mudarrisa fathah untuk nasab, dan al mudarrisi kasrah untuk jar. Seperti ini untuk tanda yang asli. Nah, kemudian tadi di sana ada tanda-tanda yang far'i, yang bukan asli. Di mana di situ wahiyya fil anwa'il atiyati minal asma'i, dan ia tanda-tanda yang far'i tersebut ada pada jenis-jenis isim berikut ini. Ya, fil anwa'il atiyati minal asma'i, pada jenis-jenis isim berikut ini. Kalau diartikan harfiah, fil anwa'il atiyati, pada jenis-jenis berikut ini, minal asma'i, yang berupa isim. Ya, maksudnya pada jenis-jenis isim berikut ini. Awalan, yang pertama, jenis isim yang pertama, jam'ul muannatsi as-salimu, jamak muannats as-salimu, yang salim, yang utuh. yakni as-salim di sini na'at pada jamak, karena dia menjelaskan sifat jamak. Jadi jamak yang utuh, jamak salim, jamak yang utuh, yang tidak berubah. Untuk muannats, untuk perempuan.
Nah, di sini dijelaskan alamatun nasbi fihi al-kasratu. Ya, tanda nasab pada jamak muannats salim ini dengan kasrah. Ya, tanda nasab, ya, alamatun nasbi, tanda nasab fihi padanya pada jamak muannats salim al-kasratu adalah kasrah. Nahwu contoh, khalaqallahu as-samawati wal arda. Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, perhatikan pada lafaz as-samawati. Ini bentuk jamak muannats salim. Yakni apa? Jamak muannats salim bentuk jamak yang akhirannya berupa huruf alif dan ta tambahan. Ya, jadi alif dan ta tambahan. Ini bentuk jamak muannats salim. As-samawati, ada alif dan ta tambahan di akhir, berarti ini bentuk jamak muannats salim. Nah, di sini lafaz ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Ya, khalaqa itu fi'al, kemudian Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il, kemudian as-samawati ini maf'ul bih. Maf'ul bih ini termasuk isim yang mansub. Ya, maka dia i'rabnya nasab. Kemudian tanda nasabnya dengan apa? Perhatikan huruf akhirnya as-samawati. Huruf akhirnya di kasrah, berharakat kasrah, dan inilah tanda nasabnya dengan kasrah. Ya, tanda nasabnya dengan kasrah. Kenapa? Karena dia jamak muannats salim. Ya, tadi disebutkan alamatun nasbi fihi al-kasratu. Tanda nasabnya itu dengan kasrah. Tanda yang far'i, bukan yang asli. Ya. Bedakan atau bandingkan dengan tanda yang asli. Wal arba, al arba, kata yang berikutnya ini juga mansub, ya, diatofkan pada as-samawati, ya, mansub. Ya, dia tanda nasabnya dengan tanda nasab yang asli dengan fathah. Al arba, huruf akhirnya di fathah. Karena dia bukan jamak muannats salim, dia isim secara umum tadi, maka dia nasabnya dengan fathah al arba. Adapun as-samawati karena dia jamak muannats salim, maka tanda nasabnya itu dengan kasrah. Ini. Dan di sini yang disebutkan pada jamak muannats salim itu tanda nasabnya dengan kasrah. Tidak disebutkan keadaan yang rafa, dan juga pada i'rab yang jar dalam pembahasan ini. Maknanya apa? Berarti untuk tanda rafa, alamatul raf'i, dan juga tanda jar, alamatul jarri, itu sama dengan tanda yang asli. Tidak berubah, tidak berbeda dengan yang asli. Ya, yakni pada jamak muannats salim itu rafa'nya dengan dhammah, kemudian jar itu dengan kasrah. Sama seperti pada yang asli atau tanda yang asli. Karena tidak disebutkan di sini, tidak dibahas di sini, menunjukkan apa? Dia mengikuti aslinya, kaidah asalnya. Jadi yang berbeda atau yang tandanya far'i hanya pada keadaan nasab saja. Ya, pada jamak muannats salim tanda yang far'i itu hanya pada keadaan nasab, yakni dengan kasrah. Adapun pada keadaan rafa dan pada keadaan jar, dia tetap mengikuti tanda yang asli. Rafa dengan dhammah, jar dengan kasrah. Ini. Misalnya dalam kalimat yang lain nanti mungkin as-samawatu, kalau dia marfu atau kedudukannya rafa, ya, akan dibaca as-samawatu, ya. Dalam keadaan jar atau dia majrur nanti akan dibaca as-samawati, ya. Ini pada jamak muannats salim. Sanian yang kedua, jenis isim yang kedua yang memiliki tanda yang far'i, al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu'u minas sarfi, isim yang terhalang dari tanwin dan juga dari kasrah. Al-mamnu' minas sarf, makna as-sarf di sini at-tanwin wal kasrah. Jadi isim yang terhalang dari tanwin dan terhalang dari kasrah. Isim yang tidak bisa tanwin dan juga tidak bisa kasrah, yakni pada huruf akhirnya tidak bisa kasrah,
pada huruf akhirnya. Kalau tanwin jelas, tanwin itu selalu di akhir kata, di akhir ism. Ini. Jadi ini al-mamnu' minas sarf. Bagaimana tandanya? Alamatul jarri fihi al-fathatu. Tanda jar padanya, tanda jar pada al-mamnu' minas sarf itu dengan fathah. Ya, karena tadi al-mamnu' minas sarf dia tidak bisa tanwin dan juga tidak bisa dikasrah huruf akhirnya, sehingga ketika jar dia tandanya dengan apa? Dengan fathah. Karena tidak bisa dikasrah, ya dia tandanya dengan tanda yang lain, tanda yang far'i, tanda yang cabang atau tanda pengganti, yakni dengan fathah. Tidak bisa kasrah. Nahwu contoh, idhhab ila fir'auna, idhhab ila fir'auna. Fir'auna ini al-mamnu' min as-sarf. Karena ini nama ajam, alam nama kemudian ajam di luar Arab. Nah, di sini dalam kalimat atau dalam nukilan ayat ini dia didahului oleh huruf jar yaitu ila. Maka keadaan lafaz Fir'aun ini menjadi majrur. Kemudian tanda jarnya dengan apa? Dengan fathah. Ila fir'auna. Di fathah huruf akhirnya. Tidak bisa dikasrah, tidak bisa ila fir'auni, tidak bisa. Kenapa? Karena ini termasuk al-mamnu' minas sarf. Ini. Jadi tanda jarnya alamatul jarri al-fathatu dengan fathah. Dan di sini juga yang disebutkan hanya tanda jar yang tandanya far'i. Berarti apa? Tanda yang lain, tanda i'rab yang lain yaitu rafa' dan nasab, dia mengikuti tanda yang asli, kembali pada tanda yang asli. Tanda rafa' dengan dhammah, tanda nasab dengan fathah pada al-mamnu' minas sarf. Berikutnya, salisan yang ketiga, jenis isim yang ketiga, al-asma'ul khamsatu. Al-asma'ul khamsatu, isim-isim yang 5 isim, ya. Wahia yakni, jadi ada sekumpulan beberapa isim yang jumlahnya 5. Ini mempunyai kesamaan dari sisi tanda i'rabnya, terkait dengan i'rabnya, sehingga dikumpulkan di sini menjadi al-asma'ul khamsah, nama-nama isim-isim yang 5, karena jumlahnya hanya ada 5. Ya, ini yang disepakati ya, jumlahnya ada 5 ini. Wahia yakni abuka, ayahmu, akhuka, saudaramu, hamuka, mertuamu, fuka, mulutmu, ya. Kemudian zu malin atau zu ilmin, ya. Zu ini bermakna sahibun, sahib yang memiliki, yang mempunyai, dan dia selalu disertai dengan mudhaf ilaih seperti yang sebelumnya tadi. Zu malin yang mempunyai harta, zu ilmin yang mempunyai ilmu, zu khuluqin yang mempunyai akhlak, dan yang semisalnya. Jadi ini al-asma'ul khamsah, dan yang dimaksud dengan asma'ul khamsah pada mudhafnya dari lafaz-lafaz ini tadi, bukan semuanya. Artinya mudhaf ilaihnya tidak termasuk, tapi pada mudhafnya saja, yaitu pada lafaz abu, akhu, hamu, fu, dan dzu. Adapun di situ dicontohkan dengan disertai mudhaf ilaih, karena memang penggunaannya dalam hal ini itu menjadi mudhaf. Artinya dia disertai dengan mudhaf ilaih seperti ini. Baik. Nah, pada asmaul khamsah ini dijelaskan kullul alamati fiha far'iyyatun. Semua tanda-tanda padanya pada asmaul khamsah ini far'i. Semua tanda-tanda pada asmaul khamsah itu far'i, tidak ada yang asli. Pada semua jenis i'rab, rafa', nasab, dan jar, semuanya far'i. Wahia yakni alamatul raf'i al-wawu, tanda rafa' pada asmaul khamsah adalah al-wawu, huruf wawu, dengan huruf, yaitu huruf wawu, bukan dengan harokat.
Ya, kalau tanda asli tadi harokat ya, dhammah, fathah, kasrah itu harokat. Adapun di sini pada asmaul khamsah itu tandanya dengan huruf, yaitu untuk rafa itu dengan huruf wawu. Nahwu contoh, ajaa abuka, apakah datang ayahmu? Apakah sudah datang ayahmu? Abu di sini sebagai fa'il, maka dia marfu. Ya, sebagai fa'il maka dia marfu, keadaannya rafa. Kemudian tanda rafa'nya apa? Dengan huruf wawu. Abu, ya, sesudah ba ya ada wawu. Nah, wawunya itulah sebagai tanda rafa'nya. Abuka ini marfu atau keadaannya rafa dengan tanda wawu. Kemudian alamatun nasbi, tanda nasabnya al alifu dengan alif, dengan huruf alif. Nahwu contoh, a'rifu abaka, a'rifu abaka, saya mengenal ayahmu. Aba di sini sebagai maf'ul bih, maka dia mansub, ya, keadaannya nasab. Ya, kemudian tanda nasabnya dengan apa? Dengan alif. Ini aba, sesudah ba ada alif. Nah, alifnya itulah sebagai tanda nasabnya. A'rifu abaka. Ini. Kemudian alamatul jarri, tanda jar, al-ya'u dengan huruf ya. Pada asmaul khamsah jarnya itu dengan tanda huruf ya. Nahwu contoh, aina sayyaratu abika, di mana mobil ayahmu? Sayyaratu abika, abi di sini sebagai mudhaf ilaih dari sayyaratu, maka dia majrur. Mudhaf ilaih itu majrur. Ya, tanda jarnya dengan apa di sini? Abi dengan huruf ya. Sesudah huruf ba ada huruf ya. Nah, huruf ya itulah sebagai tanda jarnya. Ini. Jadi ini pada asma khamsah tanda i'rab semuanya far'i. Tanda rafa dengan wawu, tanda nasab dengan alif, tanda jar dengan huruf ya. Seperti contoh-contoh ini ya. Abuka, abaka, abika. Ya. Untuk isim yang lain nanti tinggal diterapkan dari sisi tandanya ya. Akhaka, hamaka, faka, zamalin. Ketika mansub demikian. Ketika majrur ya menjadi ya. Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Ini. Dan perhatikan harokat sebelum huruf wawu atau alif atau ya itu sesuai dengan huruf-huruf tersebut. Kalau tadi dalam keadaan rofa, nah ketika marfu dia dengan wawu, ya tandanya dengan wawu, maka harokat sebelum wawu itu dhammah. Karena yang sesuai dengan dhammah, yang sesuai dengan wawu adalah harokat dhammah. Abuka, akhuka. Kemudian ketika mansub, ya tanda nasabnya dengan alif. Maka sebelum alif itu harokatnya fathah. Karena yang sesuai dengan alif adalah harokat fathah. Sehingga nanti tadi menjadi abaka, akhaka, dan seterusnya. Dan ketika jar, ketika majrur, tanda jarnya dengan ya. Kemudian sebelum huruf ya itu harokatnya di kasrah. Karena yang sesuai dengan huruf ya adalah harokat kasrah. Sehingga nanti tadi menjadi abika, akhika, hamika, fika, zimalin, seperti ini. Jadi tandanya dengan harokat, tandanya dengan huruf, kemudian sebelum huruf tersebut itu harokatnya menyesuaikan dengan masing-masing huruf tersebut. Ini pada asmaul khamsah. Kemudian di sini ada keterangannya tentang al-asmaul khamsah ini, dijelaskan sesudahnya pada halaman berikutnya. Tu'rabul asmaul khamsatu bihadhil alamati. Ya, jadi asmaul khamsah itu di-i'rab dengan tanda-tanda ini. Asmaul khamsah di-i'rab dengan tanda-tanda ini, dengan tanda-tanda yang far'i tadi. Yakni idza kanat mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallimi. Jika dia diidhafahkan pada selain ya mutakallim.
Ini syaratnya. Jika asma'ul khamsah tersebut diidhofahkan, ya, mudhafah atau mudhaf, artinya dia diidhofahkan, yaitu menjadi mudhaf pada ghairi ya'il mutakallimi, selain dari ya mutakallim. Dhamir ya untuk mutakallim. Selain itu. Jadi ini ada dua keadaan. Ketika asma'ul khamsah itu tanda i'rabnya dengan tanda yang far'i. Yang pertama dia mudhaf, diidhofahkan. Jadi dia nanti disertai dengan mudhaf ilaih ya. Jadi yang pertama dia mudhaf. Kemudian yang kedua apa? Mudhafnya tadi pada selain dhamir ya mutakallim. Ya, jadi tidak sekedar mudhaf, tapi mudhafnya pada selain ya mutakallim. Yakni yang menjadi mudhaf ilaih, maksudnya atau maknanya yang menjadi mudhaf ilaih itu bukan ya mutakallim. Ya, bukan ya mutakallim. Selain itu yang menjadi mudhaf ilaih dari asma'ul khamsah ini. Nah, ketika dua hal ini terpenuhi, mudhaf pada selain ya mutakallim, maka tanda i'rabnya tanda yang far'i seperti tadi dijelaskan. Wa illa, dan jika tidak, nah, illa di sini asalnya in dan la, bukan illa untuk istisna, tapi ini asalnya in kemudian disertai dengan la nafiyah. Wa illa, wa in la, dan jika tidak, ya, tidak demikian, tidak mudhaf pada selainnya mutakallim, ribat bil alamatil asliyati, maka asma'ul khamsah tersebut, isim-isim tersebut itu di-i'rab dengan tanda-tanda yang asli. Ya, di-i'rab dengan tanda-tanda yang asli kalau tidak memenuhi syarat tadi. Nahwu, contoh, li akhun, saya punya saudara. Akhun di sini mubtada, itu marfu'. Tanda rafa'nya dengan apa? Akhun, huruf akhirnya dhammah. Tanda yang asli ketika rafa'. Untuk rafa', akhun. Kenapa? Padahal ini termasuk asmaul khamsah, karena dia tidak mudhaf pada selainnya mutakallim ataupun sekedar tidak mudhaf saja. Karena di sini akhun tidak menjadi mudhaf dan juga tidak diidhofahkan pada ya mutakallim, selainnya mutakallim. Maka apa? Tanda i'rabnya dengan tanda yang asli, rafa' dengan dhammah. Sa'altu akhon, saya bertanya pada seorang saudara. Akhon di sini sebagai maf'ul bih. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan harakat fathah. Ya, pada huruf akhir. Akhon, huruf akhirnya berharakat fathah. Tanda yang asli untuk nasab. Ya. Kalau dilihat di situ dalam penulisan ada alif. Ya, tetapi alif di situ terkait dengan fathah tanwin atau fathah tain. Karena dalam kaidah penulisan fathah tain atau fathah tanwin itu selalu disertai dengan alif. Secara umum, ya, huruf di akhir isim yang berharokat fathah tanwin itu penulisannya selalu disertai dengan alif. Jadi alifnya di situ terkait dengan fathah tanwin, bukan sebagai tanda i'rab. Akhon yang menjadi tanda i'rab adalah harokat fathah. Itu tanda yang asli untuk nasab. Jadi berbeda dengan akhoka tadi atau abaka, alifnya tanda i'rab, tanda nasab. Tetapi untuk akhon di sini alifnya itu terkait dengan kaidah penulisan fathah tanwin, bukan tanda i'rab. Jadi tanda i'rabnya dengan harakat fathah, tanda yang asli untuk nasab seperti ini. Contoh atau berikutnya, anta ka akhin, engkau seperti saudara. Akhin di sini majrur karena didahului oleh kaf, huruf jar kaf, ya, yang bermakna tasybih, seperti atau serupa, ya, ka akhin seperti saudara, serupa dengan saudara. Ya, maka di sini akhin majrur, kemudian tanda jarnya dengan kasrah, tanda yang asli.
Ini akhun atau akhon atau akhin, tanda-tanda i'rabnya asli. Kenapa? Karena lafaz ini dia tidak mudhaf pada selain ya mutakallim. Lafaznya lafaz yang berdiri sendiri, ya, tidak menjadi mudhaf, maka tanda i'rabnya tanda yang asli. Ini. Jadi tadi tanda i'rab pada asmaul khamsah itu berlaku, itu digunakan tanda yang far'i ketika keadaannya mudhaf pada selain ya mutakallim. Ini. Adapun pembahasan tentang idhofah pada dhamir ya mutakallim nanti ada pembahasan insyaallah pada pembahasan atau pelajaran yang berikutnya nanti menyusul. Ini, jadi ini pada asmaul khamsah ada dua keadaan ya. Yang satu tandanya far'i, yang satu tandanya asli. Perhatikan. Kemudian yang berikutnya, rabi'an yang keempat, jenis isim yang keempat, yang tandanya far'i, yakni jam'ul mudzakkari salimu. Jam'ul mudzakkari as-salimu, jamak mudzakkar, jamak untuk mudzakkar, as-salimu yang selamat, yang utuh, yakni bentuk jamaknya selamat, bentuk jamaknya utuh, tidak mengalami perubahan. Bentuk jamak yang utuh yang digunakan untuk mudzakkar. Ini maknanya jam'ul mudzakkari as-salimu, yakni bentuk jamak yang disertai dengan tambahan huruf wawu dan nun pada huruf akhir atau tambahan huruf ya dan huruf nun pada huruf akhir. Ini jamak mudzakkar salim. Nah, bagaimana tanda i'rabnya? Kullul alamati fihi far'iyatun. Semua tanda-tanda padanya itu far'i. Semua tanda-tanda pada jamak mudzakkar salim far'i, tidak asli. Wahia yakni alamatul raf'i al-wawu, tanda rafa'nya dengan wawu. Untuk jamak mudzakkar salim tanda rafa' dengan wawu, dengan huruf wawu. Nahwu contoh, dakhalal mudarrisuna, ya. Dakhalal mudarrisuna, para guru itu datang. Al mudarrisuna sebagai fa'il, maka dia marfu'. Ya, kemudian tanda rafa'nya dengan apa? Dengan wawu yang ada di huruf akhir, yang sebelum huruf nun, ya, bukan di akhir yang paling akhir, tapi yang sebelum huruf nun dalam hal ini. Ya, jadi wawunya itulah sebagai tanda rafa'nya al mudarrisuna. Ini untuk jamak mudzakkar salim. Kemudian alamatun nasbi, tanda nasabnya al-ya'u dengan huruf ya. Nahwu contoh, sa'altul mudarrisina, saya bertanya pada para guru. Al-mudarrisina di sini sebagai maf'ul bih, maka dia mansub. Ya, kemudian tanda nasabnya dengan apa? Dengan huruf ya yang ada di akhir, yang sebelum huruf nun. Itu sebagai tanda nasabnya al-mudarrisina. Jadi tanda itu untuk membedakan antara jenis i'rab yang satu dengan yang lainnya, antara rafa' dengan nasab ataupun dengan jar. Ini. Jadi kalau rafa' tadi dengan wawu, maka di sini nasab dengan huruf ya. Ya. Kemudian alamatul jarri, tanda jar al-ya'u dengan huruf ya. Nahwu contoh, hadhihi ghurfatul mudarrisina. Ini adalah ruangan para guru, ruang guru-guru. Al-mudarrisina di sini sebagai mudhaf ilaih, maka dia majrur. Kemudian tanda jarnya apa? Dengan huruf ya. Huruf ya yang sebelum akhir, sebelum huruf nun, itulah sebagai tanda jarnya. Ini. Jadi inilah tanda jar, tanda i'rab, ya, tanda i'rab pada jamak mudzakkar salim semuanya far'i. Tanda rafa dengan wawu, tanda nasab dengan huruf ya, tanda jar juga dengan ya. Ini. Kemudian yang berikutnya jenis isim yang kelima, khamisan yang kelima, al-musanna, ya, isim musanna, yakni isim yang menunjukkan jumlah 2, yakni dengan cara menambahkan huruf alif dan huruf nun pada akhir isim dari isim mufradnya, atau menambahkan huruf ya dan huruf nun pada isim mufrad tersebut. Ini musanna. Ya, secara makna tadi menunjukkan jumlah 2.
Bagaimana tanda i'rabnya? Kullul alamati fihi far'iyyatun. Semua tanda-tanda padanya itu far'i. Semua tanda i'rab pada musanna itu far'i. Wahia yakni alamatur raf'i al-alifu, tanda rafa al-alif dengan alif, dengan huruf alif. Ya, pada musanna tanda rafa'nya dengan alif. Nahwu contoh, ghaba talibani. Dua murid, dua pelajar tidak hadir. Talibani sebagai fa'il, maka dia marfu'. Kemudian tanda rafa'nya dengan apa? Dengan alif. Alif yang ada di akhir yang terletak sebelum huruf nun. Talibani. Nah, itulah alif yang di akhir itu sebagai tanda rafa'nya. Ya, dua pelajar. Yang berikutnya alamatun nasbi al-ya'u, tanda nasab itu dengan ya, dengan huruf ya. Nahwu contoh, talabal mudiru talibaini. Talabal mudiru talibaini. Mudir kepala sekolah mencari dua murid, mencari dua pelajar. Talibaini ya, talibaini di sini sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih, maka dia mansub. Kemudian tanda nasabnya dengan huruf ya yang terletak sebelum nun. Huruf ya yang di akhir yang terletak sebelum huruf nun. Talibaini. Nah, itulah ya, itulah sebagai tanda nasabnya. Ya. Kemudian alamatul jarri, tanda jar al-ya'u dengan huruf ya. Nahwu contoh, hadhil ghurfatu li talibaini. Ruangan ini atau kamar ini untuk dua murid, dua pelajar. Li talibaini. Talibaini di sini didahului oleh huruf lam, huruf jar, sehingga talibaini menjadi majrur. Keadaannya majrur. Ya, dijarkan oleh huruf jar tersebut. Kemudian tanda jarnya apa? Tanda jarnya dengan huruf ya yang ada di akhir yang terletak sebelum huruf nun. Talibaini. Nah, ya-nya itulah sebagai tanda jarnya. Jadi ini pada musanna. Ya. Tanda i'rabnya semuanya tanda yang far'i. Rafa dengan alif, nasab dengan ya, jar juga dengan ya. Ini. Nah, kemudian perhatikan antara dua jenis isim ini, yakni jamak mudzakkar salim dan musanna. Dari tanda-tandanya tersebut. Kalau dilihat terutama pada tanda nasab dan pada tanda jar ya. Adapun pada tanda rafa itu berbeda. Jelas. Untuk jamak mudzakkar salim rafa'nya dengan wawu, untuk musanna rafa'nya dengan alif, berbeda. Ya. Wawu dengan alif berbeda. Ya. Adapun pada tanda nasab dan tanda jar ini keduanya sama. Jamak mudzakkar salim nasabnya dengan huruf ya, jarnya juga dengan huruf ya. Musanna juga demikian, nasabnya dengan huruf ya, jarnya juga dengan huruf ya. Ya, lalu bagaimana untuk membedakan keduanya, mana yang jamak mudzakkar salim dan mana yang musanna? Ya, perhatikan pada jamak mudzakkar salim sebelum huruf ya itu harakatnya kasrah. Ya, sebelum huruf ya yang menjadi tanda nasab dan tanda jar itu berharakat kasrah. Kemudian sesudahnya yaitu huruf nun itu berharakat fathah. Ya. Misalnya al-mudarrisina atau misalnya muslimina, mu'minina. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Sebelum huruf ya berharakat kasrah dan sesudah ya itu fathah. Adapun pada musanna itu kebalikannya. Sebelum huruf ya yang menjadi tanda nasab dan tanda jarnya tadi, ini sebelum ya berharakat fathah. Kemudian sesudah ya itu berharakat kasrah, yakni huruf nun yang di akhir sekali itu berharakat kasrah. Ini untuk musanna. Tadi contohnya talibaini atau misalnya muslimaini, mu'minaini. Nah, itu musanna. Sebelum huruf ya berharakat fathah dan sesudah ya itu berharakat kasrah. Ini. Jadi ini untuk membedakan antara yang jamak mudzakkar salim dengan musanna pada keadaan nasab dan jar. Jamak mudzakkar salim misalnya muslimina, mu'minina, ya qanitina,
dan seterusnya. Untuk musanna misalnya muslimaini, mu'minaini, qanitaini dan seterusnya. Mudarrisina, mudarrisaini. Ya apa ya seperti itu ya. Baik. Jadi itu berbeda. Sama yaknya tetapi keadaan sebelum dan sesudahnya berbeda untuk membedakan keduanya. Jadi setiap hal yang berbeda pasti akan ada perbedaannya. Tidak semua mutlak sama semua, tidak. Mungkin satu sisi ada kesamaan, tapi pada hal yang lainnya tentu akan ada perbedaannya untuk membedakan keduanya. Ini sebagai tambahan faedah tentang hal ini. Ada pertanyaan dari ini? Ada yang ditanyakan? Ya, baik. Ini tentang tanda-tanda i'rab dari sisi keadaannya, yaitu asli dan far'i. Nanti pembahasan berikutnya insyaallah ada keadaan tanda i'rab yang tidak tampak. Ya, pada pembahasan berikutnya insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu. Alafu minkum, untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.